Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Feby Hikmasani Andara dari kelas 12A yang berasal dari Sekolah Man 1 Sukabumi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Kerajaan Cirebon. Selamat menyaksikan. Kerajaan Cirebon adalah kerajaan Islam di Jawa yang berdiri antara abad ke-15 hingga abad ke-17. Pada masanya, kerajaan ini pernah menjadi pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan juga dalam jalur pelayaran. Hal ini karena kerajaan Cirebon terletak di pantai utara Jawa, antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selanjutnya ada sejarah awal kerajaan Cirebon. Sumber sejarah kerajaan Cirebon didapat dari Babatana Sunda dan cerita Purwaka Caruban Nagari. Berdasarkan dua sumber tersebut, diketahui bahwa Cirebon pada awalnya adalah sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa dengan dukungan pelabuhan yang ramai. Wilayahnya pun berkembang menjadi kota besar di pesisir utara Jawa. Setelah Ki Gedeng Tapa wafat, cucunya yang bernama Walang Sungsang mendirikan istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon. Dengan demikian, orang yang dianggap sebagai pendiri Kesultanan Cirebon adalah Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Usai menunaikan ibadah haji, ia dikenal sebagai Haji Abdullah Iman dan tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang aktif menyebarkan agama Islam kepada rakyatnya. Perkembangan agama Islam dan masa keemasan Kerajaan Cirebon. Salah satu raja terkenal Kerajaan Cirebon adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Selain memajukan kerajaan, Syarif Hidayatullah berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Cirebon. Pada masa pemerintahannya, ia banyak menaklukkan daerah di Pulau Jawa untuk kepentingan politik dan menyebarkan ajaran Islam. Beberapa wilayah yang berhasil dikuasai adalah Banten, Sunda Kelapa, dan Raja Galuh. Sementara di bidang perekonomian, Sunan Gunung Jati menitik beratkan pada perdagangan dengan berbagai bangsa seperti Campa, Malaka, India, Cina, dan Arab. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai pendiri dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat. Selanjutnya ada keruntuhan Kerajaan Cirebon. Runtuhnya Kerajaan Cirebon dimulai pada 1666. Pada masa pemerintahan Penembahan Ratu II atau Pangeran Rasma, penyebab keruntuhan dilatar belakangi oleh fitnah dari Sultan Amangkurat I, penguasa Mataram yang juga mertua Penembahan Ratu II. Sultan Amangkurat I memanggil Penembahan Ratu II ke Surakarta dan menuduhnya telah bersekongkol dengan Banten untuk menjatuhkan kekuasaannya di Mataram. Akibatnya, Penembahan Ratu diasingkan dan wafat di Surakarta pada 1667. Setelah Penembahan Ratu II wafat, kekosongan dalam Kerajaan Cirebon diambil alih oleh Mataram. Pengambil alihan sepihak ini memicu amarah dari Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa di Banten. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian turun tangan untuk membebaskan putra Penembahan Ratu II yang juga diasingkan oleh Mataram. Setelah itu, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 3, yang masing-masing berkuasa dan menurunkan para sultan berikutnya. Pecahnya kesultanan juga menandai runtuhnya Kerajaan Cirebon, karena keadaan semakin diperkeruh dengan politik adu domba VOC. Selain itu juga ada peninggalan Kerajaan Cirebon yang diantaranya Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebon, Masjid Agung Cirebon, dan makam Sunan Gunung Jati. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.